Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di media sosial di Kalam Hati nih, Ustaz, terkait Ya. dengan topik tausiah kita pada pagi hari ini terkait dengan pisang nih. Kita bacakan ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa betul pisang bisa membentuk otot? Apakah ada jenis pisang tertentu dan berapa takaran konsumsi hariannya? Iya, Nah, baik. silakan, Ustaz. Jadi sebenarnya kalau tadi yang saya sebutkan bahwa pisang itu tinggi kalium. Kalium itu berperan penting pada kontraksi otot. Oke. Orang yang mengalami hipokalemi, ototnya masalah tuh, kontraksinya. Maka itu kalau ditanya apakah bisa membentuk otot, secara tidak langsung membantu pembentukan. Tapi namanya pembentukan otot berarti kan butuh yang namanya asam amino lainnya. Salah satunya mungkin arginin dan sebagainya. Tetapi kalau ditanya bisakah membantu pembentukan otot, iya bisa. Karena otot itu kontraksi perlu kadar kalium yang tinggi. Karena kalau nggak ada kalium, masalah. Makanya itu kenapa olahragawan tuh saya menyarankan untuk banyak kalium. Karena aktivitas otot yang berlebihan akan menghabiskan kalium dalam jumlah yang banyak. Makanya itu harus dikasih konsumsi pisang Asupan ya? kalium, dan Asupan salah satu kalium terbaiknya adalah pisang tadi. dari pisang. Gitu. Oke. Nah, masalah jenis pisang sebenarnya kan banyak silakan banget tuh lah. jenis Apapun. pisang. Yang penting namanya pisang tidak masalah gitu ya. Masing-masing pisang punya keunikan rasa yang berbeda-beda. Jadi saya sih tidak menyarankan jenis pisang tertentu. Adanya pisang ya sudahlah, makanlah pisang itu. Jenis Intinya pisang apapun bermanfaat insya Allah lah. aman ya? Insya Allah aman, insya Allah aman. Gitu. Insya Allah aman. Gitu. Oke. Nah, kalau berbicara soal pisang, kemudian tidak hanya dagingnya tapi kulit pisangnya. Ini ada manfaatnya juga gak sih kulit pisang ini? Kan kalau kita lihat pohon pisang itu kan semua bagiannya itu bisa dimanfaatkan itu kayaknya. Iya betul. Daunnya jadi bisa. bungkus ya, kalau kita pepes-pepes. Betul. Jantungnya bahkan bisa dipakai untuk sayuran daerah saya itu enak banget tuh pakai jantung pisang. Bahkan kulitnya pun saya pernah membaca sebuah artikel, bahkan ada videonya, membikin es krim dari kulit pisang. Kulit buah pisang ya? Iya, kulit pisang. Jadi selama ini kan dibuang-buang gitu ya. Nah, ternyata di situ tinggi triptofannya. Paling tinggi di bagian kulit pisangnya. Iya. Triptofan itu yang serotonin Tadi yang membuat unsur bahagia itu kan? Ya. Masya Allah. Maka itu kalau makan pisang, kalau doyan sama kulitnya. Tapi kan nggak mungkin kita makan kulitnya, paling diproses, direbus gitu ya, atau dikombinasi nanti dengan pembentukan sesuatu. Artinya bukan dimakan langsung itu pisangnya gitu ya. Jadi konsepnya direbus dulu. Oke, Kalau buahnya baru dimakan gitu. Saya juga pernah dengar tuh kulit pisang kalau digosongkan nanti baik juga untuk kulit. Betul begitu? Buat apa? Buat kulit. Waduh, saya belum tahu kalau untuk itu. Yang pasti kan gosong itu suatu senyawa yang buruk. Jadi hati-hati kalau makan makanan yang gosong. Itu ada senyawa yang namanya akrilamid. Akrilamid itu bersifat karsinogenik. Maka itu jangan terlalu banyak makan yang gosong-gosong kayak Yasir. Oke. Ya, termasuk tadi mungkin kulit pisang yang digosongkan saya tidak tahu. Oke. Gitu ya. Nanti kita cari bareng-bareng teman hati. Referensi artikelnya gitu kan. Tapi yang jelas tadi ya ada artikel ataupun penelitian yang menyatakan bahwa kulit pisang itu kandungan triptofan dan serotoninnya cukup tinggi ya. Cukup tinggi, bagus cukup bagus untuk kita konsumsi. Makanya kalau bisa dimanfaatkan untuk makanan tambahan atau mungkin sediaan yang butuh kandungan triptofan, itu bisa diberdayakan dari kulit pisangnya sebenarnya. Jadi jangan dibuang seharusnya. Tapi tidak serta-merta langsung dimakan dong. Iya, tidak dimakan tadi. Makan langsung sama kulit sama buahnya kayak tadi tuh buah yang sebelum jeda dimakan semuanya, nggak begitu juga ya cara mainnya ya. Iya, yang nggak enak juga kayak Yasir. Makan kulit pisang tuh nggak enak. Jadi direbus nanti, Kayak tadi ada satu video yang pernah saya lihat itu dibuat es krim gitu ya. Dari kulit pisang tadi. Jadi kulitnya pun bermanfaat. Jadi selama ini yang kita anggap itu tidak berguna pun juga jadi berguna. Oke. Cuman saya nggak tahu kulit durian manfaatnya apa. Ya juga ya. Tapi sejauh ini penelitiannya kulit pisang ini yang Cukup juga bagus. sudah memiliki manfaat ya. Iya, memiliki Buat manfaat. tubuh Kandungan kita. triptofannya cukup tinggi pada bagian kulitnya. Kalau kandungan kalium pada bagian buahnya cukup tinggi. Kalau kan ada banyak kandungan kayak kandungan kalium, triptofan, itu tuh saat proses pengolahan pisang itu tuh mempengaruhi nggak sih zat yang terkandung dalam buah pisang ini? Yang pasti kalau dipanaskan vitamin akan rusak. Vitamin akan rusak, apalagi Oke. vitamin C-nya akan rusak. Maka itu konsumsi buah yang paling bagus itu fresh untuk vitamin. Oke. Ya kayak tadi kita buat tadi tuh. Itu kan fresh banget itu. Tapi kalau Mantap. kulit kita mungkin mengambil manfaat triptofannya, proteinnya itu tidak masalah direbus.
Oke. Tapi vitaminnya nggak akan ada karena sudah rusak dengan pemanasan. Oh. Jadi yang kita ambil nanti mineralnya, kaliumnya bisa. Kalium kan tidak rusak dengan pemanasan. Tapi vitamin akan rusak dengan pemanasan. Maka itu kulit pisang direbus tidak masalah. Karena kita mengambil manfaat dari triptopannya. Gitu ya, tapi tidak mengambil manfaat dari vitaminnya. Tapi yang paling bagus konsumsi buah adalah dalam keadaan fresh. Yang kita demokan tadi. Nah itu tolong dibuat tuh setiap hari, itu bagus banget. Apalagi pagi-pagi ini nih sarapannya tadi ya. Iya. Oke, terakhir nih untuk mengonsumsi pisang sendiri itu tadi sudah dijelaskan memang sih pola konsumsinya baiknya seperti apa. Tapi bisa di-highlight lagi nih, Ustadz, soal pisang itu sendiri konsumsinya gimana, jumlahnya berapa, terus itu baiknya seperti apa? Iya, jadi sedapat mungkin konsumsi buah dalam keadaan sebelum makan. Sebelum makan. Itu jadi cukup bagus ya. Misalnya sebelum makan 1 atau 2 buah tergantung ukuran. Itu cukup ideal untuk kebutuhan dari kalium. Ditambah lagi tadi kan tidak hanya kalium kan, ada triptopan, ada fruktooligosacharidanya, ya kan? Itu manfaat pisang begitu luar biasanya. Maka itu diabadikan di dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Waqiah. Ya, bahwa ternyata di dalam surga itu terdapat pohon pisang yang bersusun-susun. Walaupun berbeda ya, pohon pisang surga sama pohon pisang yang di dunia. Betul. Kira-kira gitu Kak Yasir. Siap. Terima kasih Ustadz Dr. Agus Ramadi atas tausiahnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah menambah wawasan kita semua insya Allah. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Agus Ramadi ini bisa memberikan manfaat tentunya dan bisa kita terapkan nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal ayo kita rutin mengonsumsi buah pisang. Kita tutup episode kali ini dengan doa bersama. Silakan Ustadz. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.